Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Idris SPD, calon guru penggerak angkatan 8 dari unit kerja SD Impres 686 Biru, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Perkenalkan, saya di sini akan memaparkan kembali modul 1.2, koneksi antar materi. Di program pendidikan guru penggerak angkatan ke-8 ini, saya didampingi dua orang, yaitu Ibu Fitriani SPD MPD. Beliau adalah pengajar praktik saya. Dan Ibu Betty C. Rumpoda SPD MPD. Beliau adalah fasilitator saya dalam pendidikan guru penggerak ini. Setelah saya mempelajari dan memahami dari modul 1.1 sampai modul 1.2 bahwa hal yang saya pahami dan menjadi pelajaran bagi saya tentang isi dan makna yang terkandung dalam koneksi antar materi modul tersebut adalah saya terapkan dengan istilah model refleksi 4P, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Koneksi antar modul ini yang pertama adalah peristiwa. Momen yang paling menantang bagi saya dalam modul 1.1 sampai modul 1.2 ini dan sebagai bahan pelajaran bagi saya bahwa pada modul 1.1 saya telah melakukan aksi nyata yang penerapannya tentang filosofi Bapak Ki Hajar Dewantara tentang guru itu harus menuntun. Sedangkan pada modul 1.2 saya mempelajari tentang nilai dan peran guru penggerak di masa depan, bahwa guru itu harus berpihak kepada siswa. Peristiwa selanjutnya, momen yang paling menantang adalah menganalisa masing-masing nilai dan peran guru penggerak yang berkaitan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara bersama rekan kelompok di Rukol 1 dan 2. Mengerjakan tugas individu dan kelompok dengan batas waktu yang telah ditentukan dan berdiskusi bersama rekan sesama calon guru penggerak angkatan ke-8. Peristiwa selanjutnya, kaitan antar modul 1.1 dengan modul 1.2 yang saya pahami adalah bahwa pada modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang guru atau pendidik harus menuntun, istilah lain menghamba pada murid, di mana pendidikan haruslah berorientasi pada siswa untuk tumbuh kembangnya sesuai dengan minat dan bakat siswa. Dan pada modul 1.2 tentang nilai dan peran guru, adapun nilai seorang guru itu adalah berpihak pada siswa, sedangkan peran guru adalah menjadi pemimpin pembelajaran. Maka kaitan modul 1.1 dengan modul 1.2 sangatlah erat hubungannya antara modul 1.1 dan modul 1.2. 4P selanjutnya atau yang kedua, perasaan. Perasaan saya ketika momen itu terjadi, maka saya merasa bagaikan seorang yang sedang masuk di dalam sebuah gua yang tanpa alat penerangan. Di dalam gua tersebut, saya mencari sebuah penerangan, yaitu lilin atau semacam lampu. Dan lilin itulah
saya ibaratkan sebagai ilmu dan pengetahuan yang besar manfaatnya. Disinilah saya ibaratkan saya mendapatkan sebuah lilin yang saya peruntukkan untuk masa depan saya sebagai pendidik yang berpihak kepada siswa dan berorientasi pada siswa. Oleh karena itu, saya bersyukur dan bahagia dengan kesempatan untuk mengikuti pendidikan guru penggerak ini di angkatan ke-8 karena saya sebagai pendidik masih merasa kekurangan pengalaman tentang pendidikan yang sebenarnya sesuai dengan filosofi Bapak Ki Hajar Dewantara. Dari itu, saya harus banyak belajar untuk membenahi diri agar dapat mengimplementasikan ilmu saya dapatkan dan mempraktikkan baik kepada siswa maupun kepada rekan pendidik. 4P selanjutnya atau yang ketiga adalah pembelajaran. Pembelajaran yang saya bisa dalami bahwa sebelum saya memahami secara mendalam pada modul 1.1 sampai modul 1.2 ini, bahwa pikiran saya tentang saya seorang guru yang selalu mengedepankan penilaian ranah kognitif karena adanya materi yang harus diselesaikan sesuai dengan target dan KKM yang harus dicapai oleh siswa. Selanjutnya, saya tidak merefleksi apa yang telah saya laksanakan. Dan selanjutnya, saya sebagai pendidik masih melaksanakan pembelajaran yang berpusat kepada guru semata tanpa melibatkan siswa. Pembelajaran selanjutnya yang saya bisa terapkan bahwa setelah saya memahami secara mendalam pada modul 1.1 sampai modul 1.2 ini bahwa saya menjadi pemimpin pembelajaran yang berpihak pada siswa, selalu berinovasi agar pembelajaran menjadi menyenangkan dan bermakna. Selanjutnya, saya menjadi coach bagi guru lain. Selanjutnya, saya mewujudkan kepemimpinan murid. Selanjutnya, saya mendorong kolaborasi. Selanjutnya, pembelajaran adalah saya menggerakkan komunitas praktisi. 4P selanjutnya atau yang keempat adalah penerapan. Adapun rencana penerapan diri yang saya lakukan dari sekarang adalah penerapan pembelajaran yang berpihak pada murid. Artinya, seorang guru itu harus memiliki sikap among atau menuntun di dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, mandiri. Artinya, seorang guru itu harus menerapkan sikap kemandirian, mempunyai inisiatif untuk bagaimana dia bisa mencari pengetahuan sendiri untuk diterapkan kepada siswanya guna untuk pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian, penerapan selanjutnya adalah berinovasi. Artinya, seorang guru itu harus menciptakan hal yang baru dan selalu berkarya demi menyenangkan seorang siswa untuk proses di dalam pembelajarannya. Penerapan selanjutnya adalah reflektif. Kemampuan berpikir reflektif merupakan suatu kemampuan untuk menghubungkan pengetahuan yang diperolehnya dengan pengetahuan sebelumnya sehingga diperoleh suatu kesimpulan untuk menyelesaikan permasalahan yang baru. Oleh karena itu, guru
harus reflektif, berpikir terbuka, selalu bertanya pada diri sendiri, baik itu sesama rekan pendidik, baik kepada kepala sekolah, maupun kepada pengawas kita. Penerapan selanjutnya adalah kolaborasi, bekerja sama dalam komunitas. Kolaborasi adalah adanya pola dan bentuk hubungan yang dilakukan antar individu ataupun organisasi yang berkeinginan untuk saling berbagi, saling berpartisipasi secara penuh, dan saling menyetujui atau bersepakat untuk melakukan tindakan bersama dengan cara berbagi informasi, berbagi sumber daya lainnya. Bapak guru yang hebat, demikianlah pemaparan saya tugas koneksi antar materi modul 1.1 dengan modul 1.2. Semoga ada manfaatnya buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat semuanya.